Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Hairuni Faksin, NIM 118110006, Prodi PAI dari kelas 5A. Jenis penelitian yang saya review berjenis biografi. Langsung saja identitas skripsi yang akan saya review. Judul skripsinya Kontribusi Ki Haji Muntaha dalam pendirian Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya. Tahun terbit skripsi 2020. Nama peneliti Nia Putri Listiani, asal perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Langsung saja kita ke bab 1, yaitu poin pertama, latar belakang. Di latar belakang ini ada 3 poin. Yang pertama, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian. Dalam pendirian sebuah lembaga pendidikan formal maupun non-formal, maka tidak jauh dari siapa awal mula yang merintis atau yang mempeloporinya. Poin kedua, alasan yang mendasari peneliti melakukan penelitian atau mengangkat judul penelitian tersebut, yaitu alasannya karena penelitian ini akan membahas tokoh Ki Haji Muntaha sebagai pelopor berdirinya Pondok Pesantren Al-Muhajirin dalam proses pengajaran dan cara memperkenalkannya. Ialah dengan menyebarkan dakwah Islam dan mencetak generasi santri yang cakap dalam hal keagamaan, seperti mampu memimpin tahlil sampai menjadi imam di daerah masing-masing setelah lulus dari pondok pesantren. Poin terakhir, yang ketiga, screenshot paragraf yang memuat data prapenelitian. Nah, di skripsi Nia Putri Listiani ini saya tidak menemukan data prapenelitian di bab 1-nya. Komentar dari saya, seharusnya data prapenelitian ini harus ada di dalam sebuah skripsi agar menjadi gambaran sebelum dilakukannya terjun lapangan, wawancara, dan lainnya. Oke, poin selanjutnya, pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini ada 3 pertanyaan dan juga ada 3 tujuan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana biografi Ki Haji Muntaha? Pertanyaan yang kedua, bagaimana sejarah pendirian pondok pesantren? Pertanyaan ketiga, apa saja kontribusi Ki Haji Muntaha dalam pendirian pondok pesantren ini? Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui biografi Ki Haji Muntaha. Tujuan yang kedua, untuk mengetahui sejarah pendirian. Tujuan yang ketiga, untuk mengetahui kontribusi Ki Haji Muntaha dalam pendirian pondok pesantren ini. Komentar dari saya, untuk pertanyaan pada penelitian ini sudah baik, karena pertanyaannya memfokuskan pada pondok pesantren Al-Muhajirin Rasaujaya, dan dengan pertanyaan penelitian yang seperti itu, maka dalam pembahasan masalahnya akan fokus dan pembahasannya akan lebih jelas. Adapun pada tujuan penelitiannya menurut saya juga sudah benar, karena jika pertanyaan penelitiannya ada 3, maka tujuan penelitiannya juga harus ada 3, karena adanya prinsip tujuan penelitian adalah untuk menjawab dari pertanyaan penelitian. Hanya saja di bagian tujuan nomor 2 seharusnya kata bagaimana itu tidak perlu digunakan lagi. Jika sudah masuk di bagian tujuan, langsung saja tuliskan tujuannya, kalimat pertanyaannya itu tidak diperlukan lagi sebenarnya. Oke, lanjut poin selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, teoritis dan praktis. Yang teoritisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi bahan referensi yang dapat menambah pengetahuan dan gagasan keilmuan untuk peneliti maupun untuk pembaca, serta dapat memberikan gambaran secara ilmiah dan bisa memberikan sumbangan bagi pendidikan agama Islam tentang kontribusi Ki Haji Muntaha dalam pendirian Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rasaujaya, Kabupaten Kuburaya ini. Teori praktisnya terbagi menjadi 3. Manfaat bagi kampus IAIN sendiri dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang memerlukan, khususnya bagi umat Islam dalam memperbaiki lembaga pendidikan Islam, dan sekaligus mengenal salah satu tokoh yang berpengaruh terhadap berdirinya pondok pesantren ini. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana sih kontribusi pendiri dan sejarah berdirinya pondok pesantren ini. Dan yang ketiga, bagi pembaca, dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan motivasi diri untuk belajar. Komentar dari saya terkait manfaat penelitian ini,
Untuk manfaat penelitian di sini menurut saya sudah baik dan terlihat bagaimana upaya peneliti untuk menjelaskan manfaat penelitian yang dilakukan bagi pihak-pihak yang terkait. Oke, kita lanjutkan di bab 2. Di bab 2 ini poin yang pertama yaitu landasan teori atau kajian pustaka. Berdasarkan fokus penelitian disusun landasan teori atau kajian pustaka berdasarkan sumber dari berbagai literatur yang sesuai. Di sini ada teori yang dikaji, di skripsi ini ada 2, yaitu tentang kontribusi dan pondok pesantren. Subteori yang kontribusi ini pengertian kontribusi. Sumber kutipannya ada 4, Nurholik, 2020, KBBI, Yandianto, Surjono, Sukanto. Bagian teori yang dikaji pondok pesantren, subteorinya juga ada 1, pengertian pondok pesantren. Sumber kutipannya juga ada 4, oleh Ahmad Muhadam 2015 halaman 22, oleh Latif Hulu, oleh Dahwadin 2019 halaman 5, dan oleh Dahwadin dan Syifa Farhan 2019 halaman 6. Komentar dari saya sendiri, seharusnya subteori yang dibahas bukan hanya sekedar pengertian saja, tetapi bisa saja jenis-jenis kontribusi, tingkatan dalam kontribusi, dan lain sebagainya. Begitu juga pada teori kajian yang kedua, subteori yang kedua, seharusnya bukan hanya pengertian saja, seharusnya ditambah ciri-ciri pondok pesantren, dan sebagainya. Sumber kutipannya juga harus jelas, tahunnya, halamannya, jangan hanya nama orangnya saja, kayak KBBI. Seharusnya kan ada halaman berapa, lampiran keberapa, seperti itu. Oke, lanjut poin selanjutnya. Kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Di sini peneliti mengambil 3 kajian penelitian terdahulu. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Sariu 2016 dengan judul Kontribusi Haji Muhammad Yusuf Saigon 1942 dalam pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rubiati 2016 yang berjudul Kontribusi Ustadz Haji Fauzi Haji Arsyad dalam bidang pembangunan pendidikan tilawah Quran di Pontianak. Dan yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Eno bin Sanusi 2015 dengan judul Ki Haji Mas'udi, peranannya dalam pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Nah, berdasarkan hasil eksplor terhadap karya-karya ilmiah seperti skripsi dan tesis di atas, peneliti menganalisis bahwa terdapat perbedaan antara judul yang akan diangkat oleh peneliti dengan judul skripsi oleh Ulfah Sarayu, kontribusi yang berjudul Kontribusi Haji Muhammad Saigon, yaitu dari segi tokoh, setting sumber data, namun terdapat kesamaan yaitu sama-sama merintis pendidikan Islam untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Berbeda lagi dengan skripsi oleh Rubiati dengan judul Kontribusi Ustadz Haji Fauzi Haji Arsyad, karena konteks skripsi tersebut lebih menekankan pada pembelajaran tilawatul Quran. Selanjutnya dari tesis Eno bin Sanusi dengan judul Ki Haji Mas'udi, perannya dalam pendidikan Islam di Kalimantan Barat, peneliti menemukan persamaannya ialah memfokuskan peranan atau kontribusi tokoh terhadap proses pengejaran pendidikan Islam. Namun perbedaannya ialah Ki Haji Mas'udi memfokuskan pendidikan Islam di Kalimantan Barat, sedangkan dari judul yang peneliti angkat ini lebih terfokus pada kontribusi pendiri dalam pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Rasau Jaya. Jadi peneliti ini dia lebih memfokuskan di satu daerah saja, sedangkan kalau yang tesis punya si Eno bin Sanusi ini dia di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat itu kan luas ya, tidak hanya difokuskan satu kabupaten saja. Jadi komentar dari saya, sebaiknya tidak hanya perbedaan yang dimasukkan, tapi persamaannya juga harus ada. Tapi kan persamaannya itu cuma dari satu penelitian saja. Oke, kita lanjut ke bab 3, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini pendekatan penelitian yang ditulis oleh peneliti yaitu deskriptif, jenis penelitiannya kualitatif. Komentar dari saya, seharusnya yang namanya pendekatan itu ialah kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini menggunakan kualitatif bukan deskriptif, karena tidak ada yang namanya pendekatan deskriptif.
dan juga jenisnya. Yang namanya jenis penelitian kualitatif itu ada 4: biografi, studi kasus, etnografi, dan fenomenologi. Tidak ada jenis penelitian kualitatif. Kualitatif itu pendekatannya. Nah, di sini peneliti harus lebih jeli lagi dalam mengetahui mana itu pendekatan, mana itu jenis. Oke, lanjut tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian itu Pondok Pesantren Al-Muhajirin Brasaujaya. Waktu penelitian tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan 29 Juni 2020. Sumber data penelitian ada data primer atau data utama, ada juga data sekunder atau data pendukung. Di sini data primernya bisa dilihat. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti sebagai rujukan adalah wawancara terhadap keluarga atau ketua dan salah satu staf pengurus Pondok Pesantren Al-Muhajirin, murid dari Kiai Haji Muntaha, dan tokoh masyarakat. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku informan. Bisa dilihat nama-namanya: Kiai Haji Muslih Muntaha laki-laki, Siti Fadliha perempuan, Soeharto laki-laki, Siti Mutahharoh perempuan, Zaira Zahra Darili perempuan. Nah, sumber data yang kedua, sumber data sekunder. Di sini peneliti memahami bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu. Data sekunder ini adalah data tambahan berupa informasi yang akan melengkapi data primer. Data sekunder yang dijadikan bahan dalam penelitian ini adalah dokumen atau arsip yang didapatkan dari berbagai sumber, foto, pendukung, dan data yang terkait dengan hal penelitian ini. Jadi, yang menjadi objek penelitian ini adalah Pondok Pesantren Al-Muhajirin Brasaujaya, Kabupaten Kuburaya. Oke, selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data yang digunakan di sini teknik wawancara. Instrumennya itu sudah jelas, pedoman wawancara. Teknik pengumpulan data yang kedua, teknik observasi. Sudah jelas, instrumennya pasti lembar observasi. Dan teknik pengumpulan data yang ketiga, teknik dokumentasi. Di sini peneliti menggunakan fotokopian dokumen dan foto yang sudah terlampir di deskripsinya. Oke, pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana biografi Kiai Haji Muntaha? Ini menggunakan teknik pengumpulan data, teknik wawancara, dan dokumentasi. Sudah jelas dong, instrumennya pasti pedoman wawancara dan dokumen dan foto. Pertanyaan penelitian kedua, bagaimana sih sejarah pendirian Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini? Teknik pengumpulan datanya itu ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang dipakai, pedoman wawancara, lembar observasi, dokumennya, dokumen dan foto. Pertanyaan yang ketiga, apa saja kontribusi Kiai Haji Muntaha dalam pendirian pondok pesantren ini? Ini menggunakan teknik pengumpulan wawancara dan dokumentasi. Instrumennya pedoman wawancara dan foto. Oke, lanjut poin selanjutnya, teknik pemeriksaan keabsahan data. Peneliti menggunakan triangulasi, yaitu untuk memastikan kembali apakah informasi yang peneliti peroleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak. Yang kedua, peneliti menggunakan member check, adalah proses pengecekan data yang peneliti lakukan antara data yang peneliti peroleh dengan narasumber yang memberikan data berupa informasi yang peneliti butuhkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kesesuaian antara data yang diperoleh peneliti dengan apa yang diberikan oleh narasumber, yaitu berupa informasi. Oke, kita lanjutkan pada poin terakhir, teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan 4 teknik analisis data. Yang pertama pengumpulan data, yang kedua reduksi data, yang ketiga display data, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Mungkin sekian penjelasan tentang review skripsi yang berjudul kontribusi Kiai Haji Muntaha dalam pendirian Pondok Pesantren Al-Muhajirin Brasaujaya Kabupaten Kuburaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.